Selamat datang di Simbyte. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai secara umum, bagaimana menggunakan transaksi, membuat transaksi, melihat transaksi, menghapus transaksi di SIM, ya, di program SIM. Uh, Langkah pertama adalah Anda perlu masuk ke menu transaksi yang Anda inginkan, misalnya purchase request. Untuk membuat transaksi baru, yang perlu Anda lakukan adalah Anda wajib mengisi dokumen seri. Ya. Jika Anda belum mempunyai dokumen seri ataupun tidak mengerti dokumen seri itu apa, Anda perlu melihat video tutorial mengenai dokumen seri. Ya. Yang kemudian perlu Anda perhatikan adalah Anda perlu memasukkan dokumen date, ya, kapan dokumen ini, misalnya 18 Juli, gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang perlu Anda masukkan. Dan di bagian detail, Anda bisa mengisi. Perhatikan jangan mengklik di bagian sini, ya, karena ini untuk filter, bukan untuk tempat mengisi. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah untuk tempat mengisi. Jadi yang di baris yang kedua, ya. Ini Anda bisa memasukkan kode barang yang Anda mau. Misalkan kita mau, kemudian kita masukkan jumlah kuantitinya, misalnya 2. Kemudian kapan barang ini dibutuhkan, karena ini purchase request, ya. Kemudian kita tinggal tap lagi aja sampai pindah baris, ya, sampai pindah baris. Kalau belum pindah baris berarti datanya belum masuk, ya. Anda tinggal tekan tab sampai dia pindah baris. Untuk barang kedua, Anda juga bisa masukkan lagi yang kedua, ya. Sama, Anda bisa mengganti unitnya kalau ada unit selain pieces, gitu ya. Misalnya kita beli ini unit, kita butuhnya 5, gitu ya. Dan Anda klik tab lagi sampai ada baris, ya, sampai ada baris kosong bawah, ya. Jadi ini Anda mengisi 2 baris. Berarti kan ada tanda bintang di sini, jadi di sini Anda memiliki 2 item data. Kemudian untuk melakukan penyimpanan Anda cukup kembali ke header, ya. Kemudian Anda cukup menekan tombol save, ya. Berarti kan dokumen number harus kosong, ya, membuat dokumen baru. Saat Anda tekan tombol save, periode is close. Saya perlu ganti periode dulu. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan informasi bahwa dokumen ini telah disimpan dengan nomor OGS sekian sekian sekian, ya. Jadi dokumen seri itu adalah 3 digit di depan dokumen number. Ya. Nah, oke, maka layar akan kembali kosong, di mana Anda bisa mengisikan dokumen purchase request yang selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuka dokumen yang tadi sudah kita buat, gitu ya, membuka lagi, misalnya kita perlu editing, mungkin informasinya salah, gitu ya, keterangannya kita perlu ganti, gitu ya. Nah, maka yang Anda perlu lakukan ketika Anda sudah terlanjur save, ya, maka Anda akan dikopikan nomor dokumen itu di clipboard. Anda tidak perlu lagi menyimpan tadi yang nomor dokumen yang ada di message box, ya. Anda tinggal tekan Ctrl V, ya, untuk paste di kolom docno. Nah, Anda akan membuka dokumen yang tadi Anda input, ya, dokumen yang Anda input tadi, ya. Nah, ketika Anda editing dokumen itu, maka seri maupun dokumen number itu akan disable, ya, dan tidak bisa ganti, termasuk tanggal, ya. Gimana kalau sampai salah? Kalau sampai salah, Anda harus menghapusnya dengan menekan tombol delete. Sebelum kita delete, kita coba ganti, misalnya informasinya salah, ya. Nah, butuh segera, gitu ya. Ini kita tinggal tekan tombol save. Nah, kita akan berhasil menyimpan dokumen tersebut, ya. Bagaimana kalau ternyata copy paste-nya sudah tidak bisa, ya, sudah ketimpa sama dokumen lain misalnya, gitu ya. Maka di kanan, bagian kanan dari SIM ini ada edited dokumen, ya. Ini Anda bisa melihat ada dokumen dan jam kapan dia melakukan sesuatu, ya. Ini bisa ditutup lagi, dan Anda bisa melakukan copy paste dari sini. Anda bisa klik kanan, copy cell, dan Anda melakukan paste di sini.
Ya, ini untuk membuka dokumen yang tadi. Ya. Kemudian kalau kurang detail ini saya ngapain di sini, ini bisa kita besarin lagi. Nah, ya, di sini jadi kita bisa melihat bahwa di jam segini ini kita ada melakukan create, kemudian melakukan edit, ya. Dan ini sifatnya personal, ya. Jadi hanya untuk di komputer ini apa yang saya lakukan. Jadi saya bisa melihat history dokumen apa saja yang sudah saya buat, dokumen apa yang saya edit, gitu ya. Itu kita bisa lihat di bagian edited dokumen ini. Dan ini sangat berguna, bisa karena kita bisa copy dokumennya, kita bisa teruskan untuk ke departemen lain atau orang lain untuk memproses purchase request ini, misalnya ke purchasing. Nah, kita juga bisa uh, bisa melakukan find dokumen dari sini ya. Misalnya kita klik find di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan find dokumen ya. Misalnya dokumen yang kita uh, pilih di bulan ini yang kita buat di tanggal 18 Juni. Ini berupa filter, kita bisa aktifkan, kita show, ya, ini sama. Kita akan dibawa lagi ke dokumen ini. Nah, itu kita perhatikan bahwa setiap dokumen di SIM itu selalu dicatat siapa yang membuat, kapan, kemudian kapan diganti oleh siapa, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan proses delete, ya, proses delete. Kalau kita delete dokumen di sini, ada konfirmasi. Dan kalau kita klik tombol delete, maka dokumennya sudah di-delete, gitu ya. Nah, dokumen yang di-delete di SIM itu tidak pernah hilang, ya, selalu membekas. Jadi dokumen yang deleted itu hanya ganti status, ya, tapi selalu bisa dilihat lagi. Kalau kita kontrol V lagi, nah di sini kita lihat statusnya di sini adalah deleted. Ya, kalau deleted dokumen itu sudah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di-save, nggak bisa di-delete, nggak bisa di-approve, ya. Cuma bisa dilihat aja. Gitu ya. Nah, kemudian di SIM selalu ada tombol preview sama next dokumen. Ini kalau kita mau lihat dokumen sebelumnya, ya, untuk seri ini. Kalau kita mau batal, kita bisa cancel editing dokumen, gitu ya. Atau kita tinggal tutup, ya. Setiap kali kita membuka dokumen, di SIM itu sebenarnya kita mencatat yang namanya open dokumen. Ya. Kita bisa ke tools, kan? Ya, di sini kelihatan bahwa ini lagi dibuka oleh user admin. Jadi misalnya kalau kita ke purchase request, kita buka form purchase request lagi, kemudian kita buka dokumen lagi yang sama. Nah, maka dokumen sedang dibuka oleh admin, ya, jadi tidak bisa kita pergunakan. Ya, jadi dokumennya lebih safe, ya, hanya satu orang yang bisa buka di satu yang sama, walaupun ini di komputer yang sama, di aplikasi yang terbuka sama. Demikian juga kalau dokumen ini terkait, jadi misalnya saya ke purchase order, gitu ya, purchase order, kemudian di sini saya memasukkan nomor PO, gitu ya, di request ini saya masukkan. Kemudian saya isi, itu, kemudian saya beri nomor PR-nya. PR-nya belum, sorry, jadi enggak kelihatan. Jadi intinya akan ke-lock juga kalau misalnya dokumen itu sedang digunakan oleh form lain, gitu ya. PR itu oleh form lain. Ini berlaku untuk semua. Kalau kita tutup otomatis akan hilang dari open dokumen. Kalau misalnya sampai misalnya komputer kita crash, gitu ya, atau kita disconnected dari network sehingga somehow dokumen itu tetap ada di open dokumen walaupun tidak ada yang membuka, maka yang kita lakukan adalah pergi ke tools, open dokumen, kemudian kita bisa pilih ini, kemudian tekan tombol edit.
Saya rasa itu, basic atau cara dasar untuk membuat dokumen transaksi di SIM, ya.